Part 9. Setelah kepergian Rani, Syasa masih berkutat dengan pikirannya. Ia bingung apakah ia harus menerima saran Rani atau tidak. Apa yang harus kulakukan? Apa harus aku menerima saran Rani? Apakah aku bisa melakukan hal itu tanpa melibatkan hatiku? Batin Syasa. Selama 30 menit, Syasa masih dengan pikiran yang sama. Keputusan apa yang harus dia ambil? Apakah menerima saran Rani atau tetap dengan pendiriannya? Setelah berpikir dengan baik, Syasa mengambil keputusan bahwa ia harus mencoba memulai semuanya dengan benar. Ia harus melakukan saran Rani, tapi ia akan membekukan hatinya agar tak ada perasaan yang akan timbul nantinya. Terlihat Arkan duduk di kursi kebesarannya. Lelah. Itulah yang ia rasakan saat ini. Meeting tadi begitu menguras energinya. Ia merasa sangat lelah hari ini. Saat ini entah kenapa bayangan kebersamaannya dengan Carla terlintas dalam pikirannya. Ia merindukan gadis itu. Ia merindukan kekasihnya. Arkan menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Ia memejamkan matanya. Tok, tok, tok. Terdengar suara pintu ruangannya diketuk. Arkan menegakkan tubuhnya, lalu mempersilahkan orang tersebut masuk. Sir, meeting akan segera dimulai. Para klien telah menunggu di ruang meeting, ucap Radit. Arkan melirik jam yang melingkar di tangannya. 10.15. Arkan berdiri dari duduknya, lalu berjalan keluar dari ruangannya. Radit segera menyusul sang bos. Arkan berjalan ke arah ruang meeting. Entah kenapa bayangan wajah Syasa terlintas di benaknya. Ada apa dengannya? Mengapa gadis itu terbayang di benaknya? Arkan menghentikan langkahnya. Dia berbalik ke Radit. Apa meeting kali ini sangat penting? Tanya Arkan pada Radit. Tidak, Sir. Hanya pertemuan untuk membahas perjanjian yang telah disetujui oleh Anda dan para klien lainnya. Jawab Radit dengan nada formalnya. Jadi aku bisa saja tidak hadir. Kau urus meeting ini, aku ada urusan penting di luar. Kuserahkan meeting ini untuk kau tangani. Arkan berjalan meninggalkan ruangan meeting itu. Radit menatap punggung Arkan dengan raut bingung. Urusan apa yang begitu penting sehingga Tuan tidak menghadiri meeting? Sudahlah, orang kaya memang seperti itu. Tanpa mau repot-repot terus memikirkan hal itu, Radit berbalik lalu berjalan memasuki ruangan meeting. Terlihat Syasa sedang asik berkutat di dapur. Ia ingin memasak untuk makan malam nanti. Mary juga terlihat sedang sibuk membantunya. Mary, apa tuanmu itu akan makan di rumah malam ini? Syasa merasa tidak yakin dengan apa yang sedang ia lakukan sekarang. Aku tidak tahu, Noe Syasa, ucap Mary yang sibuk mencuci sayuran. Apa dia biasanya sering makan di rumah? Syasa hanya ingin meyakinkan dirinya bahwa yang ia lakukan sekarang tidak sia-sia. Tuan jarang makan di rumah. Syasa Mary memberikan sayuran pada Syasa untuk dipotong. Aku harap malam ini ia makan di rumah Syasa. Takut jika yang ia lakukan percuma. Percuma karena apabila Arkan tak pulang, maka percuma ia memasak sebanyak sekarang ini. Semoga saja, ucap Mary. Jam berapa biasanya dia akan pulang, Mary? Tanya Syasa saat ia menuangkan sayuran yang telah ia potong ke dalam wajan yang telah berisi bumbu. Tuan pulang tak menentu, Syasa. Kadang Tuan akan pulang tengah malam atau bisa saja subuh, ucap Mary. Aku harap ia pulang tepat jam makan malam. Syasa berucap dengan nada penuh harap. Syasa masih tak yakin dengan keputusan yang dia ambil sekarang ini. Ia takut bahwa semuanya akan sia-sia. Apakah ia sudah benar dengan keputusan yang dia ambil ini? Memang setiap keputusan pasti memiliki resiko. Syasa hanya takut resiko yang paling tinggi yaitu diabaikan atau usahanya akan berakhir sia-sia. Syasa melanjutkan proses memasaknya. Ia menghela napasnya yang begitu berat.
Ia harus kuat meski pada akhirnya hanya kekecewaan yang akan dia dapat. Setelah keluar dari kantornya, Arkan memasuki mobilnya. Arkan melajukan mobilnya, entahlah ia bingung dengan apa yang ia pikirkan sekarang. Entah kenapa ia merindukan tempat itu, tempat di mana ia pertama kali mengenal cinta. Arkan melajukan mobilnya ke arah sebuah taman. Taman tersebut masih sama seperti dulu. Bunganya, rerumputannya, bahkan pohon besar di mana ia sering berbaring di bawahnya. Taman ini tempat di mana ia melamar Carla. Tempat ia menghabiskan kebersamaan yang indah dengan Carla. Arkan begitu merindukan saat-saat seperti itu sekarang. Ia merindukan Carlanya. Ia begitu merindukan gadisnya itu. Arkan keluar dari mobilnya. Ia berjalan ke arah pohon yang ada di tepi taman itu. Pohon di mana dulu ia berbaring beralaskan paha Carla. Dia masih ingat bagaimana mereka bercanda tawa di tempat itu dulu. Arkan mendudukkan dirinya di bawah pohon itu. Ia menatap langit yang begitu cerah hari ini. Arkan merebahkan dirinya di atas rerumputan di bawah pohon itu. Ia memejamkan matanya sambil memutar kembali saat-saat kebersamaannya dengan Carla hingga tak terasa ia larut ke dalamnya dan tertidur di tempat itu. Syahsa menuangkan masakan terakhirnya ke sebuah piring. Ia telah selesai dengan proses memasaknya. "Mary, bantu aku membawa semua makanan ini ke meja makan," ucap Syahsa. Mary menghampiri Syahsa di dapur. Mereka menata meja makan begitu rapi. Makanan telah tertata rapi di meja makan. Syahsa melirik jam yang ada di dinding di atas TV. 17.45. Masih ada waktu sebelum jam makan malam. "Mary, lanjutkan pekerjaanmu. Aku mau ke kamar dulu untuk membersihkan diri," ucap Syahsa lalu berjalan ke kamarnya. Mary menatap kepergian Syahsa. "Saya berharap Tuan akan pulang tepat waktu malam ini karena kalau tidak Syahsa pasti akan sangat kecewa." Mary menghembuskan napasnya lalu beranjak dari tempatnya menuju ke dapur. Syahsa masuk ke dalam kamarnya. Ia melangkahkan kakinya ke arah kamar mandi. Setelah beberapa menit kemudian Syahsa keluar dari kamar hanya menggunakan handuk. Ia berjalan ke arah walk-in closet. Syahsa mengganti pakaiannya. Setelah selesai ia keluar kamarnya menuju ke arah meja makan. Syahsa tak melihat adanya tanda-tanda kehadiran Arkan. Ia melihat Mary berjalan ke arah dapur dengan sapu di genggamannya. "Mary, apa Arkan belum pulang?" tanya Syahsa sambil berjalan ke arah meja makan. "Tuan belum pulang Syahsa. Mungkin Tuan akan sedikit terlambat." Mary tersenyum kepada Syahsa. "Aku juga tidak yakin dia akan pulang tepat waktu," ucap Syahsa lalu duduk di salah satu kursi yang ada di meja makan. "Tuan pasti akan pulang Syahsa, bersabar saja. Saya permisi, ingin melanjutkan pekerjaan saya." Mary kembali melanjutkan langkahnya ke dapur. Syahsa melirik jam. 18.30, hampir jam makan malam. Syahsa menunggu kedatangan Arkan. Ia bangkit dari duduknya lalu berjalan menuju ke arah ruang TV. Untuk mengusir kebosanan, sebaiknya ia menonton TV saja. Sudah sangat lama Syahsa menonton. Rasa bosan kembali menyerang dirinya. Ia melirik jam lagi. Pukul 20. Syahsa merasa sedikit kecewa, jam makan malam hampir lewat. Arkan belum juga datang. Ia berdiri lalu berjalan ke arah meja makan. Syahsa mendudukkan dirinya di salah satu kursi yang ada di meja makan itu. Syahsa menyandarkan kepalanya ke atas meja makan. "Aku akan tetap menunggu. Dia pasti pulang." Syahsa meyakinkan dirinya. Tak terasa matanya mulai perlahan tertutup. Arkan mengerjapkan matanya. Ia melihat ke sekeliling. Gelap. Ia bangun dari posisi tidurnya. Ia tertidur di sini. Arkan melihat jam di pergelangan tangannya. 19.00. Ya ampun, aku ketiduran di tempat ini.
Arkan bangkit dari duduknya. Ia berjalan ke arah mobilnya. Arkan masuk ke dalam mobilnya lalu melajukan mobilnya. Dert, dert. Arkan melirik ponselnya. Ia menepikan mobilnya lalu mengangkat ponselnya. Nomor tak dikenal. Arkan tetap mengangkat teleponnya. Arkan. Degree. Arkan melebarkan matanya. Tangannya mempererat pegangannya pada setir mobil. Suara itu adalah suara yang ia rindukan. Jantung Arkan berdetak dengan cepat. Sarah, ucap Arkan terbata-bata. Apa kabar? Aku merindukanmu, ucap orang yang bernama Sarah tersebut. Aku juga merindukanmu. Aku ingin bertemu. Memang Arkan sangat merindukan sosok Sarah. Kita bertemu di kafe, telepon pun terputus. Syasa mengerjapkan matanya. Ia melihat ke arah meja makan di hadapannya. Tak ada makanan yang tersentuh. Itu artinya Arkan belum pulang. Syasa melirik jam. 22.30. Syasa menghela napas. Sia-sia itulah yang ada di pikirannya. Arkan mungkin tak akan pulang malam ini. Syasa bangkit dari duduknya. Mary, bereskan semuanya. Buang saja makanan itu karena sudah tak ada gunanya. Syasa berjalan ke arah kamarnya. Setelah masuk kamar, ia merebahkan dirinya. Tak terasa bulir air mata mengalir di pipinya. Mengapa ia menangis? Hanya karena Arkan tak pulang malam ini. Ia tak ingin membuat lebih banyak air mata mengalir lagi. Syasa menutup matanya dan tak terasa ia masuk ke alam mimpi. Part 10. Arkan melajukan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata, sehingga terdengar beberapa umpatan dari pengendara lain. Akhirnya Arkan sampai di kafe. Ia turun dari mobilnya lalu berjalan masuk ke arah kafe. Ia melihat ke sekeliling kafe hingga ia menemukan seorang gadis memakai baju berwarna merah. Arkan berjalan ke arah gadis itu. Ia menarik kursi yang ada di meja itu lalu mendudukinya. Gadis itu mendongak sehingga mata hijau itu menatap Arkan. Maaf membuatmu menunggu, kata Arkan. Tak apa-apa, bagaimana kabarnya? Tanya gadis itu. Kabar siapa? Arkan bingung siapa yang dimaksud oleh gadis yang ada di hadapannya ini. Syasa, bagaimana kabar Syasa? Kata gadis itu sambil meletakkan tangannya di atas meja. Baik, kata Arkan dengan singkat. Gadis itu tersenyum entah karena apa. Baik katamu. Aku yakin ia tak baik-baik saja. Apa kau tahu dia sedang menunggumu di rumah sekarang tapi kau malah menemuiku? Apa maksudmu sebenarnya? Kau yang menyuruh datang ke sini untuk menemuimu, kata Arkan sedikit emosi. Dasar sepupu bodoh. Kau itu sudah punya istri, seharusnya kalau kau memang tak sempat untuk pulang, kau beri dia kabar. Bukan malah pergi begitu saja. Mengapa aku harus memiliki sepupu bodoh sepertimu? Kata gadis itu menjitak kepala Arkan. Siapa juga yang ingin menjadi sepupu orang sepertimu? Sarah, jawab Arkan dengan nada mengejek. Aku menemuimu karena aku merindukanmu. Kau baru saja datang dari New York dan kau malah menceramahiku. Aku hanya menasehatimu. Kau itu telah memiliki seorang istri, seharusnya kau itu menjadi suami yang baik. Kabari dia bahwa kau akan pulang terlambat, kata Sarah memerintah. Untuk apa lagi pula, dia bukan istri yang aku inginkan. Dia hanya pengganti Carla, agar nama baikku tak tercoreng. Dan juga aku akan berpisah dengannya nanti. Arkan menjawab dengan nada santai. Walaupun dia itu hanya pengganti, tapi statusnya adalah istrimu. Istri dari Arkan putra Pradipta. Kau harus menghargainya sebagai istrimu, kata Sarah. Kenapa kita membicarakan urusan rumah tanggaku? Aku kesini untuk bertemu denganmu, bukan untuk mengurisi rumah tanggaku. Sudahlah, jangan bahas dia lagi, ucap Arkan dengan nada bosan.
Cek, kok itu ya, benar-benar bodoh. Sarah berdecak kesal melihat kelakuan sepupunya itu. Ya, aku bodoh. Bisa kita bahas yang lain? Arkan memutar bola matanya malas. Sarah menatap Arkan dengan kesal. Apakah benar yang ada di depannya ini sepupunya? Sarah merasa kalau orang yang di depannya ini sangat menyebalkan. Berhentilah menatapku seperti itu. Tadi kau menelepon karena apa? Tanya Arkan lalu bersedekap. Karena aku ingin bicara denganmu. Sarah menatap Arkan serius. Cek, aku tahu kau ingin bicara. Maksudku kau ingin bicara tentang apa? Jawab Arkan malas. Hei kau ini, kau bilang rindu padaku, tapi saat kau bertemu kau malah menyebalkan sekali. Aku rasa engkau bukan sepupuku. Sepupuku tak pernah semenyebalkan ini. Sarah menjitak kepala Arkan hingga Arkan meringis. Tak usah berbasa-basi, langsung saja ke intinya. Kau ingin bicara apa? Tanya Arkan sambil mengusap kepalanya yang terkena jitakan sahabatnya itu. Baiklah, aku akan langsung ke intinya saja. Aku mau kau melupakan Carla dan anggap Sasha seperti istrimu. Aku ingin kau memulai kehidupan barumu bersama Sasha sebagai istri sahmu. Sarah menatap Arkan dengan serius. Apa maksudmu? Aku tak mengerti. Kenapa aku harus melupakan Carla? Apa maksudmu memulai kehidupan baru? Arkan menatap Sarah dengan tatapan bingung. Kau itu sudah dewasa, seharusnya kau bisa mengerti apa yang aku ucapkan tadi. Aku hanya ingin kau melupakan wanita brengsek itu. Sarah menekankan kata brengsek pada kalimatnya itu. Wanita brengsek? Siapa yang kau maksud? Aku tak mengerti. Ucap Arkan dengan dahi berkerut. Carla. Wanita brengsek yang kumaksud adalah Carla. Kau sebenarnya sadar tidak sih kalau kau itu sudah dimanfaatkan olehnya selama ini demi popularitas dan nama baiknya dalam dunia modeling. Aku harap kau tak bodoh dalam hal seperti itu, dan aku juga berharap kau tak jadi pria brengsek dengan menghancurkan hidup istrimu. Sarah menatap Arkan dengan tatapannya yang menusuk, bermaksud mengingatkan sepupu bodohnya itu. Aku rasa kau yang salah paham di sini. Carla bukan wanita brengsek seperti yang kau maksud, Sarah. Soal istri, aku sama sekali tak ada perasaan apapun padanya, dan kita juga menandatangani surat kesepakatan. Jawab Arkan dengan santai, bahkan kelewat santai. Surat kesepakatan apa yang kalian tanda tangani? Tanya Sarah penasaran. Surat kesepakatan bahwa pernikahan kami hanya selama 7 bulan sampai aku menemukan Carla. Arkan menjawab sambil meletakkan tangannya di atas meja. Astaga Arkan, kau benar-benar brengsek. Jika seperti itu, untuk apa kau menikah dengannya? Hah? Ucap Sarah kesal. Untuk menyelamatkan nama baikku dan nama baik keluarga. Arkan menjawab dengan malas dan datar. Apa kau tahu itu akan berdampak buruk nantinya? Akan ada yang menderita, salah satu dari kalian, atau mungkin kalian berdua yang akan menderita. Sarah benar-benar kesal dengan sepupunya yang satu ini. Seenaknya saja ia membuat pernikahan menjadi kesepakatan yang akan membuat kehidupannya atau kehidupan gadis yang menjadi istrinya itu hancur. Aku tak akan menderita. Lagi pula setelah kesepakatan itu berakhir, aku akan menikah dengan Carla. Arkan mungkin sudah gila karena mengatakan hal itu seperti ia akan mengganti pakaian saja. Kalau bosan ya tinggal diganti saja. Kau mungkin tidak akan menderita, tapi wanita yang menjadi istrimu sekarang itulah yang akan menderita. Dan kalau kau berani menikah dengan wanita brengsek itu, kau lihat saja aku akan membunuhnya dan menghancurkan pesta pernikahan kalian itu. Sarah menarik dan menghembuskan napasnya, lalu kembali melanjutkan ucapannya.
Aku harap kau berpikir dewasa, jangan egois. Arkan, pikirkanlah juga perasaan wanita yang menjadi istrimu sekarang ini. Dan aku juga berharap pernikahanmu ini tak akan pernah berakhir. Sarah menyandarkan punggungnya di kursi yang didudukinya, lalu meminum cappuccino-nya. Kenapa dari tadi kau seakan memaksaku untuk menerima Syasa dan berharap aku tak menjalin hubungan dengan Carla yang kau sebut wanita brengsek? Sebenarnya apa yang ingin kau inginkan? Arkan menatap Sarah dengan mata menyelidik. Sarah terkekeh lalu berkata, "Kau tak mengerti apa yang kumaksud? Aku hanya ingin kau bahagia." Sarah berujar dengan nada yang sedikit memperingatkan. "Aku bahagia jika aku bersama orang yang aku cintai, Sarah, dan aku mencintai Carla. Aku hanya ingin hidup bersamanya," jawab Arkan datar. "Kalau sampai orang tuamu tahu kau tak mau mendengarkanku, maka siap-siap saja kau akan langsung disidang oleh mereka. Apa kau tahu kalau selama ini seluruh keluarga besar kita kecuali kau, kalau Carla itu hanya memanfaatkan dirimu? Kau memang bodoh." Sarah menatap Arkan dengan tatapan yang mengintimidasi dan memerintah. "Aku tak peduli apakah kalian menyukai Carla atau tidak, tapi aku akan tetap mencarinya dan menikah dengannya. Kalau tak ada lagi yang penting, sebaiknya aku pergi." Arkan berdiri dari tempat duduknya, lalu melangkah menuju keluar kafe. "Kalau kau tak mendengarkanku, maka kau bodoh dan kau akan menyesal seumur hidupmu. Dan satu lagi, jangan pernah menyakiti perasaan Sarah, atau aku akan membunuhmu, meski kau itu sepupuku." Langkah Arkan berhenti ketika mendengar ucapan Sarah yang entahlah terdengar seperti mengancam di telinga Arkan. Arkan kembali melanjutkan langkahnya keluar kafe, meninggalkan Sarah di dalam kafe dengan senyum yang terlihat seperti sesuatu akan terjadi. "Kita lihat apakah kau akan bertahan dengan egomu itu, atau ego itu akan hancur perlahan, dan kau akan menyesal." Arkan putra Pradipta. Sarah menatap kepergian Arkan. "Mary, bereskan semuanya. Buang saja makanan itu karena sudah tak ada gunanya." Syasa berjalan ke arah kamarnya, lalu menutup pintunya. Terdengar isakan tangis dari arah kamarnya. Mary menghela napasnya. Ia menatap ke arah kamar Syasa, lalu beralih menatap makanan yang ada di meja. Ia sangat kasihan melihat Syasa seperti, tapi mau bagaimana lagi, dia hanya seorang pelayan di rumah itu. "Nani, aku sangat kasihan melihat Nyonya Syasa seperti itu. Ia sudah menikah dengan Tuan, tapi seperti tak dianggap oleh Tuan," ucap Laura pada Mary. "Hush, kecilkan suaramu kalau didengar Syasa bagaimana. Sebaiknya bantu aku membereskan makanan ini," ujar Mary lalu mulai membereskan meja makanan. "Sayang sekali makanan seenak dan sebanyak ini harus dibuang. Dasar orang kaya apa, mereka tidak berpikir masih banyak yang kelaparan di luar sana," gerutu Laura sambil membantu Mary membereskan makanan. Suara pintu terbuka membuat Mary dan Laura menoleh ke arah pintu. Di sana muncullah Arkan dengan penampilan yang sedikit berantakan. Arkan menoleh ke arah meja makan, lalu mengangkat sebelah alisnya. Kenapa makanannya banyak sekali? Dan sepertinya terlihat tak ada yang menyentuh makanan itu. Laura melirik Mary seakan menyuruh Mary untuk menjelaskan, tapi Mary juga terdiam, tak berniat ingin menjawab. "Aku bertanya pada kalian, kenapa tak ada yang menjawab?" Arkan menatap Laura dan Mary secara bergantian menunggu jawaban. Ini." Mary menunduk lalu menatap makanan yang ada di meja dengan gugup. "Aku yang memasak semua itu." Mary melirik ke belakang tubuh Arkan. Arkan berbalik setelah mendengar suara itu. Arkan mengernyit tak mengerti. Ia menatap sang pemilik suara seakan meminta penjelasan. "Aku hanya ingin memasak karena aku bosan tak melakukan apapun di rumah sebesar ini.
Kalau kau ingin makan, makan saja. Ucap Syahsa. Ya, pemilik suara itu adalah Syahsa. Syahsa's POV. Karena aku tak ingin mengeluarkan air mata lagi, akhirnya aku memutuskan untuk tidur saat mataku telah tertutup dan masuk ke dalam mimpi. Tapi tak berapa lama aku mendengarkan sedikit suara keributan di luar. Samar-samar aku mendengar suara Arkan. Aku memutuskan untuk keluar dari kamar. Aku bertanya pada kalian, kenapa tak ada yang menjawab? Aku melihat ia menatap ke arah dua pelayan yang aku tahu salah satunya adalah Mary dan satunya lagi entahlah, aku tak mengingat namanya. Ain ini. Aku melihat Mary menatap makanan yang ada di meja. Aku mengerti pasti Arkan menanyakan tentang makanan itu. Aku yang memasak semua itu, ucapku. Dia berbalik padaku dengan tatapan yang meminta penjelasan. Tentu saja aku tak akan menjawab bahwa aku memasak untuknya. Mau taruh di mana wajahku jika ia menganggap aku berusaha untuk menarik perhatiannya. Aku hanya ingin memasak karena aku bosan tak melakukan apapun di rumah sebesar ini. Kalau kau ingin makan, makan saja. Astaga, alasan apa itu? Tapi hanya itu yang terlintas di otakku saat ini. Kau hanya memasak tapi tak memakannya. Apa kau kira aku membeli bahan makanan itu dengan daun? Aku membeli semua itu dengan uang hasil kerja kerasku dan kau menyia-nyiakannya. Wow, berasa seperti nyonya besar yang memiliki banyak uang, he? Ia menatapku dengan tatapan yang entahlah, aku tak bisa mengartikannya. Aku hanya bosan tak ada kegiatan. Lagi pula kalau kau tak ingin membuang-buang uangmu, makan saja makanan itu. Kalau kau makan semuanya, maka uangmu itu tak akan terbuang. Ucapku sinis. Apa dia kira aku takut padanya? Tentu saja tidak. Aku sudah memasak dan menunggunya, tapi dia malah berbicara tentang uangnya yang berharga itu. Cih, dasar sombong. Tapi aku tak mau makan makanan itu, ucapnya sambil menunjuk makanan yang ada di atas meja. Ya sudah, kalau kau tak mau makan. Lagi pula kau sendiri yang membuang-buang uang hasil kerja kerasmu itu karena kau tak mau makan itu, jawabku sambil menunjuk makanan yang ada di atas meja. Itu terserah aku karena uang itu hasil kerja kerasku. Tapi kau yang menggunakan bahan makanannya, jadi kau harus bertanggung jawab, ujarnya dengan senyum yang membuatku ingin sekali mencakar wajahnya itu. Ia berlalu melewatiku lalu menuju kamarnya. Ingin sekali rasanya aku membunuh orang itu dengan pisau buah yang ada di atas meja makan. Dasar sombong, dan jangan lupa dia juga perhitungan. Aku harap kesepakatan itu cepat berakhir, karena aku sudah tak tahan ingin membunuh Mr. Arogan itu dengan kedua tanganku. Aku menghela napas lalu berbalik ke arah Mary. Lanjutkan kerjaan kalian. Oh ya, satu lagi, tolong jangan letakkan pisau buah itu di sana, karena aku takut pisau itu akan melayang ke wajah tuan kalian itu. Aku kembali berbalik lalu berjalan menuju kamarku. Aku harap aku bisa tidur nyenyak hari ini tanpa memikirkan Mr. Arogan itu. Part 11. Syahsa mengerjapkan matanya saat sinar matahari mengenai wajahnya. Ia mencoba menetralkan matanya dan cahaya matahari yang mengenai wajahnya. Enggak. Syahsa merentangkan kedua tangannya ke atas untuk menghilangkan rasa pegal di seluruh badannya. Syahsa melihat ke seluruh penjuru kamarnya hingga matanya terpaku pada makanan yang terletak di nakas sebelah tempat tidurnya. Ia mengedikkan bahunya seakan tak peduli. Ia turun dari tempat tidur lalu mengikat rambutnya. Syahsa berjalan keluar kamar, masih mengenakan piyama bergambar teddy bear-nya. Tak ada satupun pelayan yang terlihat saat ia berjalan menuju ke arah dapur. Sebelum mencapai dapur, ia melirik ke arah jam dinding yang ada di dinding ruang tamu tersebut. 6.45 pagi. Kemana semua orang? Sepi sekali. Batin Syahsa.
Syahsa meneruskan langkahnya menuju ke dapur, lebih tepatnya ke arah kulkas yang berada di dapur itu. Syahsa mengambil sebotol air lalu menuangnya ke gelas yang di sekitar situ. "Apa kau tak punya sopan santun berkeliaran sepagi ini di rumahku dengan menggunakan pakaian yang tipis seperti itu?" Syahsa tersentak, bahkan tersedak air minum yang sedang ia minum sekarang. Syahsa menaruh gelas itu ke meja masih terbatuk-batuk. Ia berbalik dan langsung berhadapan dengan orang pemilik mata berwarna biru tersebut. "Shit!" Syahsa mengumpat karena sepagi ini ia harus bertemu dengan orang paling menyebalkan sedunia. "Kenapa memengnya kalau aku menggunakan pakaian seperti ini? Lagi pula tak ada aturan di rumah ini yang melarang aku menggunakan pakaian seperti ini atau seperti apapun." Syahsa menyenderkan badannya ke meja pantry yang ada di dapur itu dan menatap pria itu dengan tatapan yang menantang. "Ini rumahku, jadi kau harus menuruti keinginanku," ucap Arkan dengan nada tegas. Yap, pria berwarna biru itu adalah Arkan. Ia bersedekap dan membalas tatapan Syahsa dengan tatapan yang dingin dan juga sedikit menyeramkan. Ya, ini memang rumahmu, tapi tubuh dan kehidupan ini adalah milikku. Jadi kau tak perlu mengaturku maupun hidupku," ujar Syahsa seraya menunjuk tubuhnya. Ia lalu berjalan melewati Arkan dengan gaya yang mungkin bisa dibilang angkuh. "Itu terserah dirimu, tapi jika engkau berani memakai baju seperti itu lagi, jangan salahkan aku kalau aku merobeknya saat itu juga," ucapan Arkan menghentikan langkah Syahsa. Arkan tersenyum penuh kemenangan saat ia bisa merasakan bagaimana ekspresi Syahsa saat ini, walaupun Syahsa sedang membelakanginya. Arkan berjalan menuju kamarnya dengan langkah lebar dan angkuh. Syahsa tak bergeming dari tempatnya. Ia menatap punggung Arkan, seakan itu bisa membunuh Arkan sekarang juga. Dasar pria arogan. Julukan Mr. Arogan sangat tepat untuknya. Sial. Syahsa menghentakkan kakinya lalu melanjutkan langkahnya menuju ke arah kamarnya. Arkan merebahkan dirinya di atas kasur king size miliknya. Ia meletakkan tangan kanannya ke atas wajahnya hingga menutupi matanya. Ia mengingat kembali tadi saat ia ingin air minum dan malah melihat Syahsa dengan pakaian yang setipis itu. Arkan mengacak rambutnya frustasi. Ia tak menyangka hanya dengan melihat Syahsa berpakaian seperti itu saja bisa membuat dirinya kepanasan. Tentu saja ia akan merasakan hal seperti karena ia adalah seorang pria normal dan ia adalah pria dewasa. Arkan menggelengkan kepalanya berusaha menghilangkan bayangan Syahsa yang menggunakan baju tipis itu. Di lain sisi Syahsa duduk di atas kasurnya. Ia sedang mengatur emosinya agar tak meledak. Ia juga tak berniat menampakkan dirinya di hadapan Arkan dengan pakaian yang tipis menurut Arkan. Tapi tadi ia benar-benar sedang haus dan tak menyangka jika Arkan akan ke dapur. "Hah!" Syahsa menghembuskan napasnya. Ia turun dari tempat tidurnya. Ia rasa ia harus mandi sekarang. Syahsa masuk ke dalam kamar mandi. Arkan keluar dari kamarnya. Ia sudah rapi dengan kemeja berwarna merah maronnya dilengkapi jas dan celana bahan yang berwarna hitam pekat. Ia melirik ke samping, tepatnya ke arah kamar Syahsa. Setelah yakin Syahsa masih ada di kamarnya, ia mengetuk pintu kamar itu. Syahsa yang baru selesai mandi. Ia keluar kamar mandi dengan handuk yang melilit tubuhnya hanya di atas lututnya. Ia berjalan ke arah lemari baju. Ia mengambil baju kaos berwarna pink dan sebuah celana jeans selutut. Tok, tok, tok. Syahsa melirik ke arah pintu. Siapa yang mengetuk pintu? Syahsa tak memedulikannya. Ia menutup kembali lemarinya, lalu berjalan menuju ke arah kamar mandi untuk mengganti bajunya. Tok, tok, tok. Belum ia meraih gagang pintu kamar mandi, pintu kamarnya diketuk kembali. Apa orang itu tak tahu sabar?
Syahsa masih tak memperdulikannya. Ia kembali melanjutkan langkahnya menuju kamar mandi. Tok, 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 tok. Kali ini pintu diketuk lebih keras dan berulang-ulang. Dasar menyebalkan. Syahsa meletakkan bajunya di tempat tidur. Ia berjalan ke arah pintu. Ia membuka pintu dan hal yang ia lihat membuat ia mematung. Arkan mengetuk pintu kamar Syahsa, tapi tak ada sahutan dari dalam. Ia menunggu sampai pintu itu terbuka, tapi tak kunjung dibuka. Arkan mengetuk kembali pintu itu, tapi sama saja tak kunjung dibuka juga. Ia kesal. Apa yang sedang ia lakukan di dalam? Dasar wanita menyebalkan. Arkan mengetuk kembali pintu itu, tapi kali ini dengan keras dan berulang-ulang. Akhirnya pintu itu terbuka. Saat pintu telah terbuka, Arkan tak menyangka apa yang ia lihat. Wanita yang berdiri di depannya saat ini hanya mengenakan handuk yang melilit tubuhnya itu. Arkan menelan salivanya. Syahsa masih mematung di tempatnya. Ia menatap Arkan dengan pandangan yang bisa dikatakan terkejut. Setelah sekian lama mereka masih memandang satu sama lain. Syahsa kembali dari keterkejutan. Ia buru-buru menutup pintu kamarnya. "Ada apa kau mengetuk pintu kamarku?" Syahsa mengatakan hal itu dari balik pintu yang tertutup. Arkan masih belum kembali dari keterkejutannya hingga suara Syahsa menyadarkan dirinya. Arkan berdehem sebelum berkata, "Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kau tunggu saja di luar, aku akan menemuimu sebentar lagi." Syahsa berjalan ke arah tempat tidurnya untuk mengambil baju yang ia letakkan tadi. Sebelum ia melangkah ke arah kamar mandi, terdengar suara Arkan. "Baiklah, aku tunggu di meja makan." Arkan menghembuskan napasnya. Ia berjalan menuju ke arah meja makan. Ia duduk di salah satu kursi yang ada di tempat itu. Arkan bersandar di kursi itu. Ia kembali memikirkan saat tadi Syahsa keluar kamarnya hanya menggunakan handuknya. Arkan menggelengkan kepalanya berkali-kali berharap bayangan itu hilang dari pikirannya. Tapi sepertinya sia-sia saja, karena bayangan itu tak mau keluar dari pikirannya. Arkan mengusap wajahnya kasar. "Apa yang ingin kau bicarakan?" Arkan mengangkat pandangannya ke arah depan. Di sana Syahsa berdiri dengan pakaian yang santai. Syahsa berjalan ke arah meja makan, lalu mengambil tempat duduk tepat di depan Arkan. Ia menumpukan tangannya di atas meja. "Aku ingin membicarakan tentang kita." Arkan menegakkan tubuhnya hingga menimbulkan kesan yang tegas. Syahsa menatap Arkan dengan bingung. Apa yang dimaksud Arkan dengan kata "kita"? Menurutnya tak ada masalah selama dia tinggal di sini kecuali sikap arogan orang yang ada di hadapannya ini. "Selama beberapa hari ini, kita akan menjalankan kewajiban masing-masing," lanjut Arkan saat ia tak mendapat respon apapun dari Syahsa. "Bukankah kita sudah melakukan kewajiban kita selama kita tinggal di sini?" Syahsa menatap Arkan dengan pandangan yang bisa dikatakan serius. "Maksudku kewajiban sebagai suami istri. Kau akan mengurus rumah ini mulai sekarang. Soal pelayan aku mengurangi jumlah mereka agar kau juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah." Arkan mengatakan hal itu dengan tegas. Syahsa mengangkat sebelah alisnya tanda tak mengerti. "Bukankah kau pernah mengatakan aku tak perlu menjalankan kewajibanku di rumah ini, begitu pula dengan dirimu? Lalu kenapa tiba-tiba kau mau aku menjalankan kewajibanku?" "Karena keadaan yang memaksa kita untuk melakukan hal itu. Sepupuku, dia akan tinggal di sini mulai minggu depan, dan dia di sini untuk mengawasi kita." Syahsa tak mengerti dengan apa yang terjadi sebenarnya. "Jadi keluargamu tak tahu bahwa aku menikah denganmu hanya untuk menyelamatkan nama baik keluarmu saja?" Arkan menggeleng saat Syahsa menanyakan hal tersebut.
Wow, kau sangat pintar Tuan Arkan, dan sekarang kau memintaku untuk bertingkah laku seperti yang keluargamu inginkan. Kau memang hebat. Syasa tersenyum mengejek. Kata-kata yang Syasa kemukakan bukanlah sebuah pujian, tapi sebuah sindiran. Kita hanya perlu bersandiwara bahwa kehidupan pernikahan kita baik-baik saja dan bahagia di depan keluargaku. Arkan berusaha mengontrol suara agar terdengar tegas. Lalu apa rencanamu agar pernikahan kita ini terlihat baik-baik saja dan bahagia di mata keluargamu? Syasa melipat tangannya di depan dadanya dan menatap Arkan. Kita mulai dengan menjalankan kewajiban kita sebagai suami istri. Arkan menatap Syasa dengan tatapan seriusnya. Lalu setelah itu apa lagi? Kuharap kita tak akan benar-benar melakukan kewajiban kita secara penuh. Arkan menaikkan sebelah alisnya. Ia tak mengerti apa yang dimaksud dengan Syasa. Maksudku kita mungkin melakukan kewajiban batin kita sebagai suami istri. Arkan masih tak merespon. Syasa memutar bola matanya. Pria di hadapannya ini seperti anak kecil. Kita tak mungkin melakukan seks, itu yang ku maksud. Tentu saja tidak, tapi kalau kau mau aku tak keberatan. Syasa menatap Arkan dengan pandangan yang siap membunuh. Sampai kapanpun aku tak akan mau melakukan hal itu dengan dirimu. Syasa menunjuk wajah Arkan dengan ekspresi yang kesal. Baiklah, jadi kita telah sepakat atas hal ini. Jika tak ada lagi yang ingin kau bicarakan, aku pamit ingin ke kantor. Arkan meninggalkan Syasa di meja makan. Ia berjalan keluar rumah hingga beberapa menit terdengar suara mobil yang menandakan bahwa Arkan telah pergi. Syasa bangkit dari duduknya, lalu menatap ke sekeliling. Apa yang harus aku kerjakan di rumah seluas ini? Sama saja dia menjadikanku pelayannya. Syasa menghembuskan napasnya. Syasa mengikat rambutnya, lalu meregangkan tangannya dan mulai menjalankan tugasnya. Ia harap ia masih bisa beristirahat hari ini setelah melihat banyaknya kerja yang harus ia selesaikan. Part 12. Syasa mendudukkan dirinya di tepi ranjangnya. Ia menyeka keringat yang ada di dahinya. Phew. Pekerjaan yang ia kerjakan akhirnya selesai tepat saat jam makan malam. Ia telah memasak, sekarang tinggal membersihkan dirinya sendiri. Syasa berjalan ke arah kamar mandi. Tak perlu waktu lama Syasa keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkap yang bisa dikatakan sangat santai. Terdengar musik On My Way tengah dilantunkan dari handphonenya yang berada di atas nakas. Syasa segera meraih telepon tersebut. Rani? Halo, sapa Syasa begitu ia menggeser lambang telepon berwarna hijau. Ia duduk di tepi ranjangnya. Halo, oh my god Syasa. Apa kau tak ada waktu untuk menghubungiku selama beberapa hari ini? Kalau bukan aku yang meneleponmu, mungkin kau tak akan pernah menelepon sahabatmu ini. Ucap Rani dengan ciri khasnya yang cerewet. Syasa memutar bola matanya. Padahal hanya beberapa hari saja ia tak menghubungi sahabatnya ini. Tapi Rani sudah begitu heboh seperti tak diberi kabar selama 1 tahun. Aku tak punya kesempatan untuk menghubungimu. Aku sangat sibuk belakangan ini. Aku minta maaf. Syasa mengucapkan itu dengan nada yang dibuat semenyesal mungkin. Kesibukan apa yang kau lakukan hingga melupakan sahabatmu yang baik ini? Oh, aku tahu kau sibuk dengan suamimu itu kan. Syukurlah kalau kau mau menuruti saranku. Aku turut bahagia. Tapi jangan karena sekarang kau sudah memiliki kesibukan seperti itu kau melupakanku. Ucap Rani dengan nada canda dari seberang telepon. Ia tersenyum membayangkan kesibukan apa yang dilakukan sahabatnya itu. Hei, apapun yang sekarang kau bayangkan itu tak akan pernah terjadi. Aku tak mungkin melakukan hal itu dengan pria dingin dan tampang datar seperti papan itu. Aku masih waras.
Sekali lagi Syasa memutar bola matanya jengah ketika mendengar suara tawa sahabatnya itu. "Seriously? Aku harap kau dapat memegang kata-katamu sayang. Apa salahnya jika kau menjalin hubungan dengan pria sedatar papan? Lagi pula ia memiliki badan yang kau tahulah apa yang kumaksud. Kau beruntung bisa mendapatkan dirinya tanpa harus bersusah payah." Rani terus menggoda sahabatnya itu. "Cukup, sudah jangan bahas pria itu lagi. Sebenarnya apa tujuanmu meneleponku? Aku harap kau meneleponku karena hal penting, bukan hanya untuk membahas pria dingin itu." "Oh tentu saja bukan, tapi tak ada salahnya kan aku menanyakan suami sahabatku. Sebenarnya aku ingin bertanya kapan kau akan kembali ke pekerjaanmu. Kami sangat membutuhkanmu saat ini untuk mengurus WO kita ini. Kau sudah lama meninggalkan kantor. Kau tahu semenjak kau pindah ke rumah suami itu kita mendapat banyak sekali orderan untuk mempersiapkan pernikahan. Aku harap kau bisa bekerja kembali." Syasa menghela napasnya setelah mendengar kata sahabatnya itu. "Kau tahu aku sudah membuat kesepakatan bersama Arkan. Aku akan menjalankan tugasku sebagai istrinya mulai hari ini karena besok sepupunya akan datang. Aku tak tahu kapan aku bisa kembali bekerja." Syasa merasa tak enak pada sahabatnya. "Tak apa, kau bisa bekerja kapan kau bisa. Aku tak memaksa, hanya saja ada yang berbeda di kantor jika kau tak ada. Tenang saja, aku akan menggantikan posisimu untuk sementara sampai kau bisa kembali bekerja." Sekali lagi Syasa benar-benar merasa tak enak pada sahabatnya ini. Ia sudah terlalu merepotkan sahabatnya. "Aku benar-benar minta maaf. Aku usahakan agar aku bisa cepat kembali ke kantor. Dan terima kasih kau sudah mau direpotkan olehku." Rani tersenyum di seberang telepon walaupun Syasa tak dapat melihat senyuman itu. "Baiklah, aku tutup teleponnya. Oh ya, jangan lupa sering-sering hubungi aku. Bye Syah." "Bye Syasa," meletakkan ponselnya kembali di nakas. Syasa merebahkan dirinya di kasur. Ia benar-benar lelah hari ini. Bagaimana tak lelah hari ini, tak ada pelayan satupun. Entah kemana semua pelayan-pelayan itu. Mungkin mereka diliburkan oleh Arkan. Sungguh jika bukan karena dia di sini hanya tinggal untuk sementara, dia pasti sudah membunuh Arkan. Syasa memejamkan matanya, berharap ia bisa beristirahat sebentar sebelum Arkan pulang dari kantornya. Ia sangat lelah baik fisik maupun batin. Arkan berjalan di sepanjang koridor kantornya bersama sang sekretaris di sampingnya. Ia berjalan hingga menimbulkan suara sepatu yang beradu dengan lantai kantornya. Arkan berjalan sambil memeriksa beberapa berkas yang harus ia tanda tangani. Karyawan yang melihat hal itu menyingkir dengan sendiri dari jalannya supaya tak menghalangi jalan sang CEO. "Tolong urus hal-hal lain yang belum sempat aku periksa. Pastikan tak ada hal yang terlewat sedikit pun. Kirimkan berkas-berkas ini ke rumah. Aku akan menyelesaikan semuanya di rumah." Arkan menyerahkan berkas yang ada di tangannya pada sang sekretaris. Menerima semua berkas tersebut, ia mengikuti langkah sang CEO hingga tiba di depan lift. Arkan masuk ke dalam lift bersama sang sekretaris menuju lantai paling bawah. Arkan dan tiba di lantai bawah. Ia meneruskan langkahnya sampai di parkiran tepat di samping mobilnya. "Aku serahkan sebagian berkas yang harus kuperiksa kepadamu. Aku harap kau bisa menangani semuanya," kata Arkan. Ia masuk ke dalam mobil dan melajukannya keluar dari halaman kantor. Arkan tiba di rumahnya pada saat jam makan malam. Ia turun dari mobilnya lalu berjalan menuju ke dalam rumahnya. Arkan membuka pintu rumah. Ia melirik ke arah meja makan. Di sana sudah tersedia berbagai makanan untuk makan malam. Ia juga mencari keberadaan Syasa, tapi Syasa tak terlihat dimanapun. Mungkin di kamarnya.
Arkan kembali melanjutkan langkahnya menuju kamarnya. Arkan masuk ke dalam kamarnya. Ia melepaskan pakaian kerjanya lalu menggantinya dengan baju kemeja biasa. Ia meraih ponselnya untuk mengecek beberapa email kantornya, hanya seputar kerjasama yang telah disetujui. Setelah selesai, ia berjalan keluar kamarnya. Sepi. Itulah yang ditemukan Arkan saat keluar dari kamarnya. Ia berjalan ke arah kamar sebelah. Ia mengetuk pintu. Tak ada sahutan dari dalam. Sekali lagi Arkan mengetuk, tapi tetap tak ada sahutan, bahkan suara pun tak ada sedikit pun. Arkan membuka pintu itu lalu masuk ke dalam. Terlihat Syasa tertidur dengan nyaman di kasurnya. Arkan berjalan mendekat ke arah ranjang. Ia berdiri di dekat ranjang Syasa. Ia memperhatikan wajah Syasa yang terlihat begitu damai. Ia masih memperhatikannya hingga sang empunya wajah membuka perlahan matanya. Syasa menggeliat lalu membuka matanya secara perlahan. Saat ia membuka matanya dan melihat ke arah di mana letak jendela, tapi bukanlah suasana malam yang ia lihat, tapi seseorang yang berdiri tegap memperhatikan dirinya. Syasa melebarkan matanya saat kesadaran sudah sepenuhnya melingkupi dirinya. Ia langsung terduduk di ranjangnya dan menatap sang empunya tubuh itu. "Apa yang kau lakukan di kamarku?" Syasa menengadahkan kepalanya supaya bisa menatap wajah orang itu. "Ini rumahku, jadi aku berhak pergi kemana saja yang aku mau." Arkan melipat tangannya di depan dadanya, lalu bersandar di tiang tempat tidur. "Aku tahu ini rumahmu, tapi ini kamarku. Kamar ini adalah privasiku, jadi jangan masuk sembarangan ke sini." Syasa menatap Arkan kesal. Enak saja dia masuk ke kamarku sembarangan. Dasar menyebalkan. Ia bangkit dari tempat tidur menuju kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Arkan mencuci wajahnya di wastafel kamar mandinya. "Cepatlah, aku sudah lapar." Syasa berjengit kaget. Dia tak menyangka Arkan mengikuti dirinya hingga ke kamar mandi. Sebenarnya tidak sampai ke dalam. Arkan bersandar di pintu sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. "Kalau kau lapar, makan saja duluan. Kenapa harus menungguku kalau kau sudah lapar?" Syasa menatap Arkan lewat cermin yang ada di hadapannya. Ia masih sangat lelah dan sekarang ditambah ia harus mendengar omong kosong dari Arkan. "Aku tak mau makan sendirian dan lagi pula aku butuh kau untuk mengambilkan aku makanan." Arkan mengucapkan hal itu dengan santai, tapi tidak dengan Syasa yang sudah sangat kesal. "Hanya untuk mengambil makanan ia menyuruh aku." "Sabar Syasa, sabar. Kau harus sabar untuk tidak meninju wajah menyebalkan itu." Syasa berusaha menahan emosinya. "Jika kau sudah selesai, sebaiknya cepat keluar dari sana dan menuju ke meja makan. Aku sangat lapar." Setelah mengatakan hal itu, Arkan berbalik untuk keluar dari kamar Syasa. Syasa menyeka wajahnya menggunakan handuk kecil yang ada di dekatnya. Ia berjalan keluar kamar menuju meja makan. Di sana terlihat Arkan duduk di salah satu kursi dengan wajah datar. Bosi, sungguh menyebalkan. Syasa berjalan ke arahnya lalu duduk di samping Arkan. Ia mengambil nasi dan beberapa lauk serta sayuran. Ia meletakkan piring tersebut di depannya. Tapi sebelum ia sempat memakannya, Arkan mengambil piring itu dan memakan makanan itu dengan santai. Ingin rasanya Syasa melempar garpu yang ada di genggamannya ke arah Arkan saat ini. Sabar. Syasa menahan emosinya. Ia mengambil piring lain dan kembali makanan untuk dirinya. Mereka makan dalam hening hingga hanya terdengar suara peralatan makan yang saling beradu. Arkan meninggalkan meja makan ketika ia sudah selesai. Ia berjalan ke arah ruang kerjanya untuk memeriksa beberapa berkas yang telah dikirim ke rumahnya. Saat Arkan telah masuk ke ruang kerjanya, Syasa menghembuskan napas lelahnya. Ia membereskan meja makan dan mencuci piring kotor di dapur.
Setelah selesai, Syahsa berjalan ke arah kamarnya. Sungguh ia lelah menahan emosinya di hadapan Arkan. Kalau bukan suaminya, mungkin Syahsa sudah mencekik leher pria itu hingga kehabisan napas. Begitu sampai di dalam kamarnya, Syahsa merebahkan dirinya di ranjang yang nyaman itu.